Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widad Ainur Azizah. Saya di sini kelas B1 2019. Dalam mata kuliah praktikum studi kasus dan diagnosis kesulitan belajar ini, saya kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Widad Ayu, kemudian ada Teh Wiwin, kemudian ada Teh Yuni, kemudian ada Teh Bunga, dan yang terakhir Kang Ari. Baik, untuk mengefektifkan waktu, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. Langsung saja kepada pemateri pertama, mangga. Saya akan menjelaskan identifikasi kasus kesulitan belajar. Jadi ini merupakan upaya untuk menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Robinson memberikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. 1. Call them approach. 2. Maintain good relationship. 3. Developing a desire for counseling. 4. Melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. 5. Melakukan analisis sosiometris. 1. Call them approach, yaitu melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran, sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan. 2. Maintain good relationship, yaitu menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dan siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak hanya terbatas pada hubungan kegiatan belajar mengajar saja. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi, dan situasi-situasi informal lainnya. 3. Developing a desire for counseling, yaitu menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapinya. Misalnya dengan cara mendiskusikan dengan siswa yang bersangkutan tentang hasil dari suatu tes, seperti tes intelijen, tes bakat, dan hasil pengukuran lainnya untuk dianalisis bersama serta diupayakan berbagai tindak lanjut. Yang keempat, melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. Dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapi siswa. 5. Melakukan analisis sosiometris. Dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan identifikasi kesulitan belajar. Tujuan dari identifikasi kesulitan belajar adalah untuk mengumpulkan data siswa sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengetahui penyebab timbulnya masalah yang dihadapi oleh siswa. Sekian dan terima kasih. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar ada beberapa. Yang pertama, langkah analisis. Hal ini merupakan langkah untuk menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian masalah tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar, mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua ada langkah sintesis.
Hal ini merupakan langkah untuk membuat suatu rangkuman data sehingga tampak dengan jelas masalah-masalah siswa yang berhubungan dengan masalah belajar. Yang ketiga ada langkah diagnosis, suatu langkah proses mengenali berbagai macam masalah sampai menentukan masalah atau kesulitan siswa yang berhubungan dengan masalah belajar siswa itu sendiri. Yang keempat, langkah prognosis, langkah atau usaha untuk memilih beberapa alternatif tindakan yang dapat membantu siswa untuk mengurangi hingga menuntaskan masalah atau kesulitan belajar siswa. Langkah treatment, adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah treatment antara lain, yang pertama, pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya termasuk perbedaan individu, sosial, budaya, serta permasalahannya. Yang kedua, pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat serta pengendaliannya atau pemecahannya. Yang ketiga, pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif untuk belajar dan kegiatan sehari-hari serta waktu senggang. Yang keempat ada pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan keputusan dan berbagai konsekuensinya. Yang kelima, pemahaman sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, timbulnya kegagalan belajar dan cara penanggulangannya termasuk UN, UAS-BN, dan UNBK. Yang kelima, pengembangan hubungan sosial yang efektif dan produktif. Yang terakhir ada langkah follow up, tindak lanjut. Pada langkah ini semua proses yang sudah dilalui akan di follow up atau ditindaklanjuti sebagaimana hasil akhir pada langkah treatment, penyembuhan, atau sebaliknya akan diulangi karena tidak berhasil, mulai dari proses awal karena tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak tepat sasaran. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dalam konteks belajar mengajar, permasalahan siswa dapat berkenaan dengan aspek 1. Substansi material, struktural fungsional, behavioral, and personality. Langkah ini merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik, kesulitan, atau masalah yang dihadapi siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, permasalahan siswa dapat berkenaan dengan substansi material, yaitu konsep dasar terkait terbentuknya sesuatu. Struktur fungsional yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Behavioral personality. Untuk mengidentifikasi masalah siswa, Prayitno telah mengembangkan suatu instrumen untuk melacak masalah siswa dengan apa yang disebut alat ungkap masalah atau AUM. Instrumen ini membantu untuk mendeteksi lokasi kesulitan yang dihadapi siswa seputar aspek jasmani kesehatan, pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir, pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan keluarga, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yang ini harusnya dijelaskan oleh Bunga, namun beliau tidak mengirimkan video, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Ada identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dalam diri siswa itu sendiri, hari ini diantaranya yang ke-1 ada kelemahan fisik, panca indera, saraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Yang kedua, kelemahan mental, faktor kecerdasan, inteligensi, dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Yang ketiga, gangguan-gangguan yang bersifat emosional. Yang keempat, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kelima, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut.
Terus ada faktor internal, yang pertama situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif. Antisipasi kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Dan yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti Krishayani dengan NIM 19010077. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prognosis perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Prognosis merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu atau mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis ini juga dapat berupa yang pertama itu bentuk treatment yang harus dilakukan. Jadi bentuk treatment yang tepat untuk mengatasi masalah kesulitan belajar. Yang kedua itu ada bahan atau materi yang diperlukan. Bahan dan materi yang diperlukannya juga itu harus sesuai dengan sesuai dengan faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Yang ketiga itu ada metode yang akan digunakan. Metodenya juga harus sesuai dan tepat sesuai kebutuhan bantuannya. Yang keempat itu ada alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Dan yang kelima itu waktu kegiatan yang dilaksanakan. Pada langkah ini dapat menyimpulkan tentang pernyataan identifikasi. Hasil identifikasi yang pertama itu apakah siswa masih dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak. Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Dan yang ketiga, kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan. Yang keempat, siapa yang dapat memberikan pertolongan. Yang kelima, bagaimana caranya agar siswa dapat ditolong secara efektif. Yang terakhir, siapa sajakah yang perlu dilibatkan atau diikutsertakan dalam membantu siswa tersebut, dan apakah peranan atau sumbangsih yang dapat diberikan masing-masing pihak dalam menolong siswa tersebut. Nah, yang terakhir itu mengenai referral. Referral di sini merupakan layanan atau alih tangan, yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik, atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada langkah ini juga menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Rencana ini hendaknya mencakup yang pertama itu cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Yang kedua itu menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Nah, dalam membuat rencana kegiatan untuk pelaksanaan sebagai alternatif bantuan, sebaiknya didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang dipandang berkepentingan, yang diperkirakan kelak terlibat dalam proses pemberian bantuan. Dan prosedur dan langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar di atas tampaknya lebih cenderung bersifat kuratif, dalam arti mendeteksi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar setelah kegiatan belajar selesai dilaksanakan
atau setelah diketahui prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Akan tetapi dapat juga mengembangkan suatu prosedur diagnostik yang tidak hanya dimulai dapat memberikan tes entering behavior atau pretest. Data yang diperoleh dengan tes tersebut dapat dijadikan dasar untuk memprediksi taraf kesiapan untuk mengikuti pelajaran. Lalu dari data yang diperoleh siswa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang lebih homogen sehingga memudahkan untuk memperlakukannya dalam mengajar. Cara ini juga merupakan upaya pencegahan atau preventif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan. Kesimpulan di sini, kesulitan belajar yang dialami siswa diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu faktor intern, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor ekstern. Nah, bila kemudian ditemukan jumlah siswa tidak memenuhi kriteria persyaratan ketuntasan materi yang ditetapkan, maka kegiatan diagnosis terutama harus ditujukan kepada bakat yang dimiliki siswa yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian ketekunan dan tingkat usaha yang dilakukan siswa. Kemudian waktu yang tersedia untuk menguasai ruang lingkup tertentu sesuai bakat siswa. Kemudian ada kemampuan siswa untuk memahami tugas-tugas belajarnya. Dan yang terakhir ada tingkat dari jenis kesulitan yang diderita siswa. Baik, sampai sini. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.